Kasih itu setia, kasih itu tidak cemburu, kasih itu rela berkorban, ya seperti di Galatia. Ya hari kasih sayang ya. Ibarat kayak salah orang ngasih coklat lah misalnya kayak ke orang yang disuka sama ini. Dan udah punya pacar? Di dalam pertemanan itu perlu adanya, kalau menurut aku ya, perlu adanya hal-hal positif yang kalian dapat. Shalom sahabat remaja, welcome to YouTube channel Remaja HKBP Tanjung Priok. Hari ini kita akan mengadakan podcast perdana kita. Nah, podcast ini akan menjadi tempat kita untuk sharing atau berbagi cerita. Podcast kita namanya Tukar, Tutur Kata Remaja Kristen. Nah, untuk podcast perdana kita ini kita mengangkat tema Spread the Love. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita membagi kasih untuk sesama kita. Oke, hari ini kita bakal panggil narasumber kita, ada Daniel dan Kak Bunga. Ayo masuk. Hai Vio. Hai. Halo. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol bareng nih, kita kenalan dulu dong. Oke. Dari Kak Bunga boleh? Oke, dari aku ya. Halo sahabat remaja, kenalkan namaku Kak Bunga ya. Mereka panggil aku Kak Bunga ya karena memang usianya udah lebih tua. Aku Boru Aritonang, jadi Kak Bunga Boru Aritonang. Aku aku ini adalah berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Kelapa Gading, mengajar bahasa asing yaitu bahasa Jerman. Seperti itu, Tio. Wow, keren banget. Kita mau kenalan sama Daniel dong. Oke. Jadi nama saya itu Daniel Siregar. Jadi banyak orang tuh manggil saya Daniel atau enggak Jonathan. Ya, jadi saya itu SMA di SMA 110 samping Pasar Huler kalau misalnya kurang tahu. Nah, jadi aku tuh masih kelas 3 SMA dan bentar lagi aku mau lulus dan masuk ke Universitas Negeri. Oke, amin. Semoga keterima ya, Siap, Daniel ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seru nih soal podcast terbaru kita. Kita kan mengangkat tema Spread the Love. Aku mau nanya untuk Kak Bunga sama Daniel. Menurut Kak Bunga sama Daniel nih, Spread the Love tuh apa sih? Seperti apa? Tentang apa? Dari siapa dulu nih? Kayak dari Daniel dulu. Boleh dari Daniel dulu. Kalau dari aku sih, kalau Spread the Love itu artinya kayak nyebarin kasih ya, bisa dari teman atau keluarga atau orang lain juga yang mungkin kita kurang kenal bisa kita bagi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau dari Kak Bunga? Sama seperti Daniel, spread love itu berarti kan kita membagikan kasih kepada sesama kita ya. Tentu aja kasih yang udah kita terima dari Tuhan kan. Nah, kasih yang udah Tuhan berikan kepada kita bagikan kepada orang lain melalui perkataan, melalui perbuatan kita, ataupun hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti itu. Oke, luar biasa banget ya. Kalau misalnya aku mau nanya juga nih, kalau dari Kak Bunga sama Daniel sendiri, Valentine itu apa? Wah, Karena kita sekarang ini bulan Februari. Bulan Februari kan, Valentine. temanya tentang Valentine, kasih sayang, itu apa sih? Dari Daniel boleh? Aku. Iya, kalau Valentine itu sendiri kan kayak apa ya? Ya hari kasih sayang ya. Ibarat kayak salah orang ngasih coklat lah misalnya kayak ke orang yang disuka sama ini. Dan udah punya pacar? Belum sih, Kak. Oh, belum. Ya jadi ya kira-kira seperti itulah hari Valentine itu. Jadi kayak orang ngasih sesuatu kalau ke orang yang berharga buat ininya. Nggak coklat juga sih sebenarnya. Pokoknya ngasih sesuatu yang berharga untuk diingat gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Bunga? Kalau hari Valentine itu kan pada umumnya kan dimana hari kita ini mengenang itu namanya hari kasih sayang ya. Pasti di hari Valentine juga kan identik orang-orang tuh bagi-bagi coklat, bagi-bagi bunga gitu kan. Tapi kan yang pasti, yang jelas Valentine itu kan, hari kasih sayang itu kan sebenarnya hari dimana kita mengingat kembali nih bagaimana kasih sayang yang sudah kita terima, itu kita syukuri dengan cara memberikan kasih sayang juga kepada orang lain dengan pemberian-pemberian
identiknya coklat, bunga. Padahal sebenarnya sih hari kasih sayang nggak cuma kita kerjakan atau kita rayakan di hari Valentine aja ya. Cuman secara spesial aja itu dinamakan hari Valentine gitu. Nggak jauh beda sama Daniel berarti kan. Yes. Valentine, kasih sayang. Nah, aku mau nanya sekarang, kasih sayang, kasih itu apa dari Kak Bunga sama Daniel? Kalau dari aku, Iya, dari Kak Bunga. kasih itu love. Udah pasti. Kasih itu cinta, ya. Kasih itu sabar. Kasih itu setia. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu rela berkorban. Ya seperti di Galatia. Itu artinya kasih. Oke, kalau dari Daniel? Kalau dari gua sih kasih itu ada banyak sih. Ada kalau misalnya secara teori itu kalau kasih itu ada 4 kan. Kayak kasih agape, terus philia, terus ini storge sama eros lah kan. Nah habis itu kasih itu terus mencakup kayak orang sama orang, bisa orang sama Tuhan. Nggak selalu orang sama orang, itu yang salah. Jadi kalau misalnya orang tuh pandangannya kan kasih itu kan kayak orang sama orang, apalagi cowok sama cewek doang yang dikasih sayang. Kalau kasih sayang itu cakupannya luas. Benar. Kasih antara anak dengan orang tua itu juga kasih ya, Daniel ya. Benar. Jadi kasih itu menyebar luas ya. Betul. Dari kita ke Tuhan, Tuhan ke kita ke sesama kita, orang tua ke kita, teman itu juga ya. Oke. Aku mau nanya deh. Ini kan kita tentang kasih sayang ya, tentang cinta, tentang Valentine lah, tentang love kan. Nah, sekarang tuh lagi marak banget nih Kak. Love language. Aku mau nanya, love language itu kan bahasa cinta, ada 5 Kak. Ada 5? Iya. Kakak tahu nggak apa? Coba kamu sebutkan apa aja. Love language itu ada act of service, quality time, terus juga ada word of affirmation, ada act of service, ada physical touch. Nah, aku mau nanya, love language-nya Kak Bunga sama Daniel itu apa sih? Dari Kak Bunga coba. Kalau dari aku ya, kalau dari aku tuh bahasa kasihnya itu yang pertama, ada 2. Ada 2 ya. Kalau aku baca-baca sih sebenarnya setiap orang itu 5-5-nya itu pasti ada. Tapi mana yang paling dominan? Paling menonjol. Kalau aku yang paling dominan itu buatku bahasa kasih itu yang pertama adalah Giving gift. Iya, giving gift. Jadi ketika ada orang yang memberi sesuatu kepadaku, aku merasa dikasihi atau merasa dicintai ketika aku diberikan sesuatu seperti itu. Ya, jadi kalau aku dapat dapat hadiah-hadiah dari orang-orang, itu tanda aku merasakan aku disayang lah, istilahnya kayak gitu. Yang kedua adalah serving. Yes, ya, dilayani gitu. Jadi aku merasa dicintai ketika contohnya hal kecil aja, aku dibantu untuk mengerjakan hal-hal kecil yang bisa yang perlu, dimana aku dibantu sama orang. Itu aku merasa dicintai ketika ada orang yang mau melakukan itu untukku gitu. Kalau dari Daniel sendiri? Kalau misalnya aku sih sama, kayak misalnya orang itu kan kayak banyak bahasa love-nya ya. Terus kalau yang paling dominan sih act of service saya sih. Ya paling ini. Terus apa lagi ya? Satu lagi sama word of affirmation tuh. Word of affirmation berarti sangat dipuji, dikasih semangat gitu ya Daniel. Walaupun cuma kata-kata kan, tapi kata-kata juga ya berharga juga lah buat manusia. Berarti nanti Daniel kalau udah punya pacarnya harus rajin-rajin ngasih kata I love you Daniel kayak gitu ya. Karena bahasanya kan language kan. Iya, oke. Benar. Sekarang aku mau nanya-nanya nih soal pengalaman kakak. Kan kalau Kak Bunga sendiri sudah menikah ya Kak? Ya, Kak Bunga sudah menikah. Oke. Kak Bunga sudah menikah, berarti pengalaman tentang kasihnya, tentang spread the love-nya tuh lebih luas, dan tentang circle-circle-nya juga ya Kak ya. Aku mau nanya, kalau misalnya kita, ini tentang friendship dulu ya teman-teman, kita tanya tentang friendship. Nah kalau Kak Bunga sendiri itu lebih baik, maksudnya ada friendship yang healthy atau lebih memilih yang biasa-biasa aja gitu? Yang pasti friendship yang healthy dong healthy. Ya. Persahabatan atau pertemanan yang sehat tentu saja. Karena kan hal itu bisa membawa
hal-hal yang positif buat hidup kita kayak gitu. Kalau dari Daniel sendiri? Kalau aku sih ya kita berteman tuh kayak misalnya apa ya, yang penting ada aja lah gitu, biasa-biasa aja jadinya, kayak nggak terlalu ini tapi juga nggak terlalu toksik banget ya kan. Apalagi kan zaman sekarang tuh remaja-remaja tuh pada toksik banget ya kan. Terus juga itu toksik, terus gak apa ya, gak sesuai ekspektasi lah pokoknya kalau misalnya kita berteman. Jadi kalau aku sih berharapnya yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja ya, yang nggak toksik-toksik banget tapi yang tetap baik gitu ya. Oke. Tadi kan kita udah bahas soal healthy circle. Nah, aku mau cerita nih Kak sebenarnya. Kalau menurut Kakak, gimana sih soal circle yang toxic itu? Yang kayak kalau dari pengalaman aku sendiri, sebenarnya aku tuh pernah masuk dalam circle yang toxic. Jadi aku berada dalam satu circle yang di satu circle itu ada circle lagi gitu Kak. Jadi banyak gitu loh. Jadi kan kayak kita ngomongin A di circle yang A, kita ngomongin si B di circle yang A gitu, misalnya gini-gini gitu. Nah, menurut aku gimana sih cara untuk menghindari dari circle yang toxic kayak gitu? Karena buat aku sih circle toxic itu enggak banget ya, maksudnya kayak itu mengganggu mental, mengganggu keseharian kita juga sih. Jadi kalau misalnya menghindar dari circle yang toxic itu seperti apa? Kalau dari Kak Bunga gimana? Berarti itu termasuk pertemanan yang tidak sehat ya, dengan adanya toxic di circle itu ya. Memang kan kalau persahabatan yang baik atau persahabatan yang sehat itu dimana kita bisa merasakan nyaman, merasakan happy, merasakan sukacita dalam pertemanan itu. Nah, itu akan sangat berpengaruh atau punya nilai-nilai positif buat kita yang seperti tadi aku bilang sebelumnya. Nah, ketika sudah ada circle yang tidak sehat atau toxic itu dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, itu pasti sangat mengganggu kita ya, pasti. Secara psikologis juga kita pasti akan terganggu, apalagi kalian para remaja. Dimana kan remaja itu kan identik adalah pribadi yang sedang mencari jati diri nih gitu. Terus pribadi-pribadi yang suka meniru. Kalian kan masih punya sosok-sosok idola kan, bener kan? Nah, jadi memang masa-masa remaja itu di dalam pertemanan itu perlu adanya, kalau menurut aku ya, perlu adanya hal-hal positif yang kalian dapat gitu ya. Kalau ketika kalian sudah mendapatkan kalau dalam pertemanan itu kalian sudah merasakan toksik yang tidak baik, tadi kan kamu tanya bagaimana caranya mengatasinya kan. Berarti kamu sudah harus tahu bagaimana kamu harus bersikap. Kalau menurut Kak Bunga, ya, kamu harus punya jati dirimu sendiri, ya, tahu jati dirimu sendiri. Dan kamu juga harus bisa berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Itu dia Kak. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa kasihanan gitu loh. Jadi aku berada di dalam satu circle yang toksik, tapi aku sadar itu toksik dan aku tuh nggak berani yang kayak harus lo tuh salah, lo jangan kayak gini. Nah itu tuh masih kurang aku, karena kan aku kasihan gitu. Aku merasa kayak kita udah temenan, udah baik, udah lama bareng-bareng, tapi dia bawa pengaruh yang buruk mungkin gitu kan. Jadi aku yang kayak aduh gimana ya, dia temen gue juga gak enakan. Iya, apalagi sudah berteman. Misalnya kamu dengan Daniel misalnya udah temanan baik ya, jadinya kayak ada perasaan gak enak nih ketika kamu merasa gak nyaman dengan cara-cara Daniel ke kamu seperti itu kan. Tapi memang itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan, berani untuk mengatakan tidak untuk suatu hal yang kamu tahu itu tidak baik, tidak benar, dan kamu merasa sangat terganggu dengan apa yang teman kamu lakukan, ya kamu harus berani mengatakan tidak. Seperti itu. Kalau menurut Daniel sendiri gimana coba? Kalau menurut saya sih gimana ya, kalau misalnya kita ada temen nih, misalnya kayak manfaatin kita lah, misalnya kayak toksik gitu lah ya. Terus tuh kalau misalnya sesuatu dari kita itu ada yang kayak merugikan kita atau apa yang kurang dari, misalnya ada yang berkurang dari kita, ya mendingan kita jauhin sih sebenarnya. Daripada makin rusak diri kita, mendingan dijauhin aja gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya temen toksik itu kan misalnya kayak mau merusak kita lah misalnya ya mending dijauhin sih. Tapi kalau misalnya gak merusak, kita bisa ngubah mereka, ya kan? Jadi kayak teman toksik itu kalau misalnya dia baik ya, misalnya kayak ya kita bisa deketin dia lah, terus cari cara bisa biar dia kayak biar gak toksik lagi lah ya.
Soalnya kalau misalnya seandainya dilepas juga orang toksik kayak gitu, kita malah jauhin, dia malah justru kayak apa? Tambah toksik gitu kan. Tambah toksik ya, bakal nyari orang lain lagi. Bakal nyari korban lain, iya. Betul. Cuman kalau misalnya kita ngajain orang yang toksik ini, yang udah lama teman sama kita, terus kita join kan memang dia membawa pengaruh yang buruk sama kita. Aku tuh cuman lebih kayak mikir, ntar yang ada orang ini malah mempengaruhi orang lain dan orang lain tuh jadi kena juga loh Kak. Dan aku tuh sebenarnya nggak mau itu gitu loh. Jadi kayak lebih baik, oh mending kayak gue aja deh yang kena pengaruh toksiknya dia. Tapi itu juga nggak baik juga kan, karena aku tuh ngerinya kayak dia tuh bakal mikir kayak, oh gue dijauhin karena ini nih. Nah itu kan malah jadi ngerusak pertemanan ini gitu loh. Yang sebenarnya dijauhin bukan karena untuk merusak, dijauhin karena untuk menjaga diri sendiri kan sebenarnya. Cuman takutnya si teman ini yang bakal ngerasa kayak, gue dijauhin karena gini. Dan malah nama kita nanti yang rusak di orang-orang yang baru dia kenal juga gitu loh. Paham kan Kak? Iya, aku tahu gitu. Aku paham. Tapi ya itu, kalau kita diam saja dan kita mengikuti caranya dia kepada kita ya, cara-cara yang buruk itu, dan kita terima-terima aja, itu kan juga nggak bagus juga buat kita sendiri, ya kan? Itu nggak bagus juga buat psikologi kamu, itu juga nggak bagus juga buat mental kamu, apalagi kan kalian masih remaja ya, masih di mana masa-masa gampang baper, gampang sedih, ya kan, seperti itu. Nah, jadi memang kalian harus berani untuk mengatakan tidak, dan yang seperti Daniel bilang ya, untuk meninggalkan ya, atau maksudnya keluar dari circle itu, dari circle yang buruk itu, dari circle yang tidak baik itu, seperti itu. Jadi lebih baik kita menghindari orang-orang seperti itu ya Benar. Kak, walaupun even mungkin nama kita yang bakal, apalagi kan kayak banyak gitu loh jam-jamnya remaja sekarang tuh yang temenan satu circle tapi terprovokasi sama circle lain. Jadi kayak lo tuh nggak rugi kok kalau nggak temenan sama si A. Nah sebenarnya kayak gitu tuh yang circle-nya tuh malah jadi merusak gitu loh. Kayak misalnya nih dia punya teman di luar circle-nya ya, misalnya aku berteman sama kita satu circle, terus aku punya teman di luar Kakak dan Daniel. Terus teman aku bilang kayak, lo tuh nggak rugi kalau misalnya nggak temenan sama mereka, atau mereka ngomongin lo di belakang, atau mereka membawa pengaruh yang toksik buat lo. Nah itu tuh gimana gitu loh Kak, karena kan kayak kita temenan lama, tapi kok lo malah terprovokasi sama omongan-omongan luar yang belum tentu tuh itu benar gitu loh tentang teman-teman lo gitu. Misalnya kayak kita sebenarnya bareng-bareng, sering bareng-bareng, itu cuman kayak misalnya aku sama kamu sering bareng-bareng, terus Daniel merasa dirinya dijauhin karena aku sama kamu sering bareng-bareng. Terus Daniel terprovokasi sama omongan orang luar kalau misalnya kita berdua ngomongin Daniel. Jadi Daniel dapat bilang kayak, Daniel lo tuh nggak rugi kok kalau nggak temenan sama si Bunga sama si Vio, ngomong kayak gitu. Nah, aku tuh nggak suka seperti itu sih sebenarnya kebanyakan anak-anak remaja sekarang. Karena dia gampang terprovokasi sama omongan-omongan luar yang bahkan itu belum terbukti benar gitu. Nah, kalau menurut Kak Bunga sendiri sama Daniel, memprovokasi teman untuk tidak berteman dengan circle-nya itu seperti apa sih? Lebih baiknya kita menghadapi orang seperti itu yang kayak mana? Jadi jauhin atau kita kasih pengertian terus sampai kitanya sendiri capek atau gimana tuh? Coba Daniel, gimana dari segi Daniel? Dari Daniel. Kalau dari aku sih nggak mungkin bakal dijauhin sih orang kayak gitu. Kalau dijauhin ya mungkin menjadi-jadi juga yang kayak tadi dibilang, mungkin jadi apa? Ditinggal, mungkin jadi-jadi, malah mungkin menjelekin orang yang ditinggalin ini tadi. Nah, semakin lama semakin ini, tapi mendingan gak usah ditinggalin kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya orang-orang kayak gitu misalnya memprovokasi orang, apalagi memprovokasinya itu tentang diri kita kan, kita lebih baik kayak gimana ya, gak usah peduli sama omongan orang itu. Soalnya orang itu emang kayak tujuan memprovokasi, ya mendingan gak usah dipeduliin kan, daripada kita sendiri yang capek sama omongan dia. Kalau dari Kak Bunga gimana? Jadi gini, kalian atau kita tidak suka dengan orang yang memprovokasi itu, pasti alasannya karena orang itu merugikan kita, seperti itu. Maksudnya Vio. Nah, makanya kita kembali lagi nih, apa sih tujuan pertemanan itu, gitu ya. Tujuan pertemanan itu kan adalah kita, kalau menurut aku sih secara pribadi, persahabatan atau pertemanan itu kan pastinya harusnya membuat kita happy ya kan, nggak mungkin lah kita berteman atau bersahabat malah selalu membuat kita sedih, seperti itu kan.
Nah, makanya di Alkitab sendiri kan kalau kita lihat nih kisahnya Daud sama Yonatan. Even Yonatan diprovokasikan sama papanya nih, si Saul, untuk membenci si Daud. Tapi apa yang dilakukan si Daud? Dia tetap mengasihi si Yonatan kan? Ya kan, di Alkitab kalau kalian baca nanti di Samuel itu seperti itu. Karena buat Daud, karena Daud mengenal Yonatan dengan baik gitu. Nah makanya itu perlunya kita mengenal teman kita itu dengan baik. Itu dia Kak. Dia mengenal kita dengan baik, tapi dia tetap terprovokasi, tetap kemakan omongan gitu loh. Berarti kalau buat aku sendiri, berarti itu yang merusak sendiri dirinya sendiri dong. Benar nggak sih? Kayak dia mengenal temannya, tapi dia tetap kemakan sama omongan dari orang lain ini. Otomatis yang rusak, yang jelek tuh di diri dia sendiri, ya nggak sih Kak? Benar, yang bermasalah sebenarnya dengan dirinya sendiri. Tapi itu balik lagi, makanya di dalam pertemanan itu perlu ada kasih Tuhan. Ya, makanya ketika kita mengasihi seseorang, baik itu teman ataupun sahabat, kita pun harus mengasihi mereka di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih itu kan kalau di Alkitab sendiri dikatakan di dalam kasih itu kan ada rasa kepercayaan ya, rasa kepercayaan. Jadi ketika kita sudah mengasihi teman kita di dalam kasih Tuhan, kita akan trust sama teman kita ini. Jadi ketika ada omongan-omongan dari luar tentang si teman kita ini, kita ingat lagi bahwa kan aku mengasihi dalam kasih Tuhan dan aku percaya dia, aku tahu dia orang baik. Sekalipun banyak orang yang bilang, Daniel cuman baik di depan tapi jahat di belakang. Tapi itu intinya, kamu percaya nggak sama teman kamu ini? Iya kan? Iya. Kamu yakin nggak kalau teman yang kamu pilih ini adalah teman yang berasal dari Tuhan? Nah itu mengapa pentingnya kalau kita pun harusnya senantiasa berdoa buat teman kita itu sendiri. Gitu. Jadi kalau persahabatannya itu berasal dari persahabatan dalam Tuhan, pasti deh trust itu akan selalu ada dalam diri kita untuk mengasihi teman-teman kita. Ya sih, karena aku juga pernah dengar teman yang baik itu akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Yes, itu benar banget Vio. Daniel, sekarang aku tadi kita juga udah ngomongin soal fake friend lah, itu termasuk fake friend berarti tadi yang kita omongin ya, fake friend, terprovokasi sama teman. Aku mau nanya, kalau misalnya di satu circle yang isinya cowok-cowok semua, itu tuh gimana sih? Itu kan nggak mungkin jauh dari kata-kata kasar gitu-gitu kan mungkin. Jadi aku mau nanya, gimana sih kalau circle cowok-cowok ini? Ya, jadi kalau misalnya gue punya circle teman cowok, ya emang sih kasar. Cuma tapi dia kayak tahu diri lah, tahu tempat. Maksudnya gak setiap saat tuh kasar kan. Kalau setiap ada kayak misalnya bareng-bareng ya memang sih bisa kasar, tapi kayak gimana ya? Itu nambah kayak apa sih? Nambah apa? Keseruan. Nambah keseruan ya kan. Apalagi misalnya kayak bercanda-bercanda. Tapi jangan juga sih, gak baik sih kayak gitu. Nah, aku tuh dengar-dengarnya dari luar, kalau circle cowok tuh ada circle yang memang healthy, yang baik, memang ngomong kasar tapi nggak terlampau banyak. Ada juga circle toxic cowok tuh yang bener-bener yang sampai kayak dia minum, dia ngerokoknya tuh ada yang sampai kayak bener-bener addicted gitu loh Kak. Sampai kayak dia datang ke satu persekutuan, dia lagi dalam keadaan mungkin yang teler lah atau mabuk lah. Itu tuh gimana sih? Kayak cara supaya kita tuh mengingatkan mereka itu tuh nggak baik gitu loh. Even kadang dia tuh sendiri teman baik kita gitu loh Kak. Dan ya itu kalau dari Daniel sendiri gimana? Ini kan circle cowok-cowok gitu ya. Kalau misalnya udah kecanduan sih emang susah mau dibilangin kayak gimana. Dia namanya juga udah tergantungan. Jadi kalau mau gimana juga dalam dirinya dia itu nafsunya itu bakal mau ngerokok, mau minum terus. Jadi kalau misalnya kita ngomongin juga kayak dia ngomong, lu suci lu, kayak nggak pernah minum aja lu, ntar gue digituin malah. Gue pernah digituin. Pernah digituin? Terus reaksi Daniel gimana? Lah, baru gue ngomong gini, ya emang sih gak baik minum gituan, buat apaan gue minum gitu, buang-buang duit, terus sehat, lu juga gak bakal sehat minum gituan, gue bilang gitu kan. Nah terus temen gue ini kayak, udah amat lah, dia kayak tetap minum gitu kan, tetap ngerokok. Ya tapi gue sih bodo amat kalau kayak gitu mah. Jadi udah berarti pintar menjaga diri dari toksik. Itu harus. Harus nih, benar. Kalau dari Kak Bunga sendiri kan pasti Kak Bunga guru pasti anak muridnya tuh beragam. Yang cowok-cowoknya itu pasti beragam. Kalau circle-circle di tempat Kak Bunga ngajar tuh gimana?
Yang cowok-cowoknya ini. Kalau yang cowok-cowok itu pasti kalau udah circle mereka tuh, kalau karena di sekolah itu aku paling sering ngelihat kalau mereka itu suka banget ngerokok sih enggak ya, ngerokok tuh mereka enggak. Nonton sesuatu yang aneh-aneh itu kayaknya udah enggak, sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang udah biasa lah kalau dari circle cowok. Dan nanti adanya mereka kalau kumpul terus mereka ketawa-ketawa sendiri gitu kan, yang ngebahas. Udah mulai tuh ya, Kak. Jadi kamu tuh selalu bilang, apa yang kalian lakukan sih gitu. Ntar mereka tutup-tutupin, enggak komis, enggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Tapi kamu nggak tahu gitu, maksudnya ciri-cirinya tuh, tanda-tandanya tuh seperti apa tuh, itu pasti mereka sedang melihat hal-hal yang aneh-aneh deh, gitu kan kayak gitu. Itu kalau dari cowoknya ya. Kalau cewek itu biasanya mereka tuh suka banget ngenggosip ya, ngenggosip. Iya pasti. Ngenggosipin si A, ngenggosipin si B, ngenggosipin si C. Itu kalau cewek-cewek tuh biasanya kayak gitu. Ya, aku juga tes. Jadi dia tukang gosip juga ya? Dikit-dikit Kak, sebenarnya bukan gosip Kak, kita ngomongin fakta yang sudah terjadi. Tapi karena memang mungkin orangnya ngedengar kita bisik-bisik atau kita gimana, jadi dikira lu lagi gosip ya, padahal mah enggak. Jadi kita ngomongin fakta satu orang atau fakta beberapa kelompok. Berarti bukan gosip tapi ngomongin orang ya? Ngomongin fakta. Ngomongin fakta. Okay, itu fakta. Baru denger nih ngomongin fakta. Iya, itu ngomongin fakta. Gimana nih Kak? Kalau di cewek-cewek tempat kakak, emang suka gosip juga di sekolah? Iya, suka gosip, apalagi kan aku ngajar SMP juga kan. Namanya anak-anak SMP ya, SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Aduh, itu tuh yang namanya menggosipin, ih dia tuh begini, dia tuh begitu, dia tuh begini, kayak gitu. Atau saling ini ya, bisa juga saling ngadu domba. Tahu kan ngadu domba maksudnya? Iya. Ya tadi yang kamu bilang provokator ya. Si A tuh begini, si B tuh begini, si C tuh begini. Itu yang aku lihat sih secara keseluruhan setiap hari di sekolah menghadapi anak-anak SMP dan SMA. Okay. Jadi di circle cewek pun ada gosip-gosip, di circle cowok pun ada yang toksik, sama-sama ada yang punya toksik. Nah, berarti gimana cara kita tuh nongkrong tapi bukan yang membawa satu hal-hal toksik. Entah, maksudnya kan kadang kalau nongkrong memang ada gosip, itu pasti selalu ada kan, entah ngomongin si A si B, tapi gimana sih cara kita supaya nongkrong tapi tetap healthy gitu loh Kak, omongannya atau mungkin kegiatan nongkrongnya itu gimana? Coba Niel, menurut kamu gimana Niel? Kalau kayak istilah kita nongkrong nih ya, ya udah sih kayak apa ya, ngomongin yang penting-penting aja lah. Tapi kalau misalnya ngomong penting-penting gak seru jadinya. Oh iya, kalau yang penting-penting gak seru, boring ya berarti. Iya, berarti kalau misalnya bakal kehabisan topik kalau misalnya. Ntar bakal ujung-ujungnya bakal diem-dieman doang. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak sedikit ya gimana ya, ada kata-katanya lah misalnya kayak inilah. Jadi tuh kayak nambah ini loh, kayak nambah cerita tentang teman-teman ya kan, jadi tambah lebih akrab. Tapi kalau misalnya kayak udah ngomong jorok-jorok terus nih, udah sih mendingan itu kayak gimana ya, susah jadi gituin. Mending keluar ya, mending keluar. Gak usah ikut nongkrong dulu ya, gak usah lanjut nongkrong ya. Apalagi yang cowok pasti ya kalau udah ngumpul pasti omongannya ya udah kayak gitu. Apalagi cowok-cowok yang agak berandal kan. Karena kan nggak mungkin cowok-cowok nongkrong terus ngomongin gimana lu di sekolah, belajarnya gimana. Aduh, cewek aja kadang nongkrong nggak kayak begitu ngomongnya ya. Langsung mulai, guys ada gini nih guys. Waduh, udah mulai tuh. Nah terus pasti kalau misalnya nongkrong tuh ada yang ngerokok pasti gitu. Iya sih. Daniel terpengaruh nggak kalau mereka ngerokok kayak gitu? Ngerokok lah ya, iya. coba kalau ngerokok. Kalau misalnya ada gitu? teman ngerokok nih, terus gue diajak ngerokok, ya pasti gue kayak nolak lah. Kayak gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya dia ngerokok nih, lu jauh-jauh lah kalau ngerokok, gue gituin kan. Kayak ganggu banget kalau misalnya asapnya itu kan pas lagi kita nongkrong, asapnya ganggu banget tuh. Kalau misalnya gue sih, gue mendingan suruh dia keluar, kayak lu mau rokok sono aja lah gitu. Tapi kalau misalnya Daniel, satu circle-nya ada 5 orang, yang merokok 3 orang, yang tidak merokok 2 orang, gitu. Otomatis kalian tetap bakal nyuruh yang 3 orang ini keluar ngerokoknya. Ya, gue pulang. Walaupun mereka bakal kontra, kamu kan yang ngerokok berdua doang, lu lah yang keluar, kan pasti biasa ngomong kayak gitu. Ya gue lebih baik pulang sih. Lebih baik pulang. Berarti keren banget Daniel tetap menjaga supaya tidak terprovokasi. Oke, tapi kamu kan boleh tanya nggak? Alasan Daniel untuk menolak tidak ikut merokok itu kenapa?
Yang pertama kan buang-buang duit. Oke, pertama Pasti. buang-buang duit. Ingat ya, dengar, buang-buang duit. Oke, terus Yang kedua, gak bakal sehat. tidak bakal Gak ada gunanya. sehat. Ketiga, ntar kita juga pas tua gak bakal ngerasain bakal susah banget gitu kayak buat napas, apalagi kalau ngerokok. Karena nggak sehat ya, karena karena sakit-sakitan, sehat. karena Iya, akibat sakit-sakitan. rokok. Jadi itu ya, Tapi benar. Kak Bunga, yang harus Kak Bunga tahu juga, sekarang zaman milenial ini bukan cuma cowok yang merokok, tapi perempuan juga merokok. Nah, menurut Kak Bunga, perempuan merokok itu wajar atau tidak? Apalagi masih di usia-usia remaja. Ada teman-teman aku yang teman-teman SMA, teman-teman aku di gereja pun juga ada yang aku kenal kok. Mereka perempuan tapi mereka merokok di usia yang masih 17, 18, 19 tahun. Itu tuh gimana ya? Maksudnya kayak mereka kenapa harus merokok gitu loh. Nggak ada larangan juga sih perempuan nggak boleh merokok, tapi kan jelek gitu dilihatnya perempuan merokok gimana. Itulah makanya kan biasanya orang atau remaja melakukan hal itu ya, merokok ya, misalnya baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kan karena mereka merasa bahwa mereka ingin diakui hebat oleh orang lain. Iya, keren. Ketika mereka melakukan hal itu, gitu kan ya. Sebenarnya ketika mereka melakukan hal itu, mereka sedang merusak diri mereka sendiri gitu ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, sebenarnya kan merokok itu kan tidak baik ya. Seperti yang tadi Daniel bilang, kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Buang-buang duit, terus buat kesehatan juga nggak baik ya. Mungkin sekarang dalam masa-masa remaja kalian merokok, kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja. Tapi ketika nanti kalian menjadi ketergantungan merokok, semakin usia semakin bertambah, ya itu pasti sangat merusak kesehatan. Nah, yang ketiga, di Alkitab sendiri kan dikatakan bahwa tubuh kita ini bait Allah, ya, dimana bait Allah itu harus dijaga. Sekarang gini, Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang sehat atau yang sakit? Dalam keadaan yang sehat kan? Dan kita tidak menjaga bait Allah itu sendiri dengan merusaknya, yaitu dengan merokok. Ketika kita merokok, tubuh kita sakit, itu kan sama aja kita udah merusak bait Allah sendiri gitu kan. Makanya kenapa rokok itu tidak baik, merokok itu tidak baik, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi buat kalian yang saat ini teman-teman remaja yang sudah mulai ikut-ikutan merokok atau mungkin sudah terbiasa merokok, coba deh mulai dipikirkan apa keuntungannya, apa yang enaknya buat kalian. Enak itu cuma sesaat gitu ya, misalnya memasukkan asap ke dalam rokok, ke dalam mulut lalu dibuang gitu kan. Atau enaknya adalah kalian terlihat gagah, terlihat hebat, terlihat keren gitu. Enggak, sama sekali enggak gitu. Jadi coba untuk mulai membiasakan diri untuk tidak lagi merokok dan berhenti dengan hal itu gitu. Karena sesuatu yang baik itulah yang harusnya dilakukan seperti itu. Sesuatu yang baik tuh harus dilakukan, bukan dilanggar. Yes. Di Alkitab sendiri dikatakan kita tuh berpacaran kan untuk menuju ke pernikahan sebenarnya. Makanya tanya lagi diri kalian siap pacaran? Emang siap menikah? Ditolak terus lagi. Tetap suka sama satu orang itu, maksudnya tetap berjuang untuk satu tetap orang. lagi, iya. Wah, hebat dia ya. Hebat berarti temannya Daniel. Pejuang tangguh. Berjuang keras. Kalau menurut aku sih, menurut Kak Bunga itu masa-masa remaja itu justru adalah masa-masa dimana harusnya kalian pakai untuk bersahabat.